忍びの時代は終わる。こうなるしかなかったのか。ここまでやるとはな、カワキ。そうだ。忍びの時代は終わる。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。俺は忍びだ。Manga Boruto The Blue Vortex akhirnya resmi diriliskan pada bulan Agustus tanggal 17 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Oke, The Blue Vortex bisa diartikan sebagai dua pusaran biru yang menunjukkan makna antara timbal balik kehidupan Boruto dan juga Kawaki, serta bisa juga berhubungan dengan mata Jogan Boruto. Sampul manga Boruto, The Blue Vortex akan menampilkan foto Boruto yang telah beranjak remaja dan telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan penampilan emasnya itu diharapkan agar desain baru Boruto ini bisa sesuai dengan kemampuannya nanti. Pembahasan awalnya akan dibuka di mana Sarada pada saat ini memasuki kantor Hokage dan dia mengatakan kepada Shikamaru bahwa aku sudah berulang kali mengatakannya, tetapi mengapa kau belum mengerti juga? Shikamaru berkata bahwa itu adalah keputusanku Sarada. Meskipun dia adalah shinobi Konoha, tetapi dia telah menjadi pembunuh Hokage dan bahkan berkhianat sampai ingin melenyapkan nyawa Kawaki. Karena itulah dia tidak akan lolos dari hukuman. Sarada berkata, sudah kubilang berapa kali bahwa bukan dia yang telah membunuh Nana Daime. Kau salah paham. Setidaknya beri dia kesempatan untuk menjelaskannya. Konohamaru berkata, jika memang dia tidak bersalah, lantas mengapa dia melarikan diri dari desa? Di sisi lain, kami juga telah mendapatkan informasi dari Eida. Sarada berkata, siapa saja akan lari jika mereka ditargetkan dan ingin dibunuh. Aku mohon padamu untuk memikirkannya kembali dan mencoba mendengarkan penjelasan darinya. Shikamaru berkata, dengarkan Sarada, sanksi terhadap Boruto sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Apapun yang dia katakan, itu tidak akan merubah apapun. Bahkan seluruh orang yang berada di desa sudah sangat marah atas tindakan pengkhianatan yang dia lakukan. Ini adalah diskusi untuk yang terakhir kalinya. Jika kau mengerti, maka segeralah kembali kepada misimu. Mendengarkan hal itu, Sarada benar-benar murka. Dia mengatakan, dasar kau orang bodoh. Konohamaru berkata, oi Sarada, perhatikan sikapmu. Shikamaru melanjutkan bahwa Sarada, aku hanya mengkhawatirkanmu dan jika kau terus mempermasalahkan masalah itu, maka selamanya kau tidak akan mempunyai kesempatan untuk menjadi Hokage. Sarada berkata, apakah itu semua dikarenakan ayahku juga seorang pengkhianat sama seperti Boruto? Shikamaru berkata, itu tidak ada hubungannya dengan Sasuke. Ini hanya tentang apa yang harus kau lakukan sebagai seorang shinobi Konoha. Sarada berkata, bahkan Nana Daime selalu berusaha untuk membawa ayahku kembali ke desa dengan cara apapun. Panutanku adalah Hokage ke-7 dan bukan dirimu. Setelah meninggalkan ruangan Hokage, maka panel kemudian berpindah, diperlihatkan di ruangan dimensi Kawaki. Naruto dan juga Hinata masih berada di sana dengan kondisi yang belum sadarkan diri. Di sisi lain, Kawaki terus menatap kedua sosok tersebut dengan tatapan santuy. Scene kembali berpindah di lokasi desa Konoha. Diperlihatkan Sarada dan juga Sumire yang sedang berbincang satu sama lain. Sumire berkata bahwa jangan salahkan Tuan Shikamaru dikarenakan hampir semua orang tidak menyadari bahwa mereka telah terkena kekuatan kemahakuasaan Eida. Itulah fakta yang berada di mata mereka sekarang. Mereka telah menganggap bahwa putra dari Hokage ke-7 adalah Uzumaki Kawaki. Bagi mereka itu adalah sebuah fakta yang jelas. Sarada berkata bahwa Boruto telah dianggap sebagai seorang pengkhianat dan telah mengkhianati desa Konoha. Ingatan mereka telah dicuci dan hanya mengingat bahwa Kawaki telah lahir dan besar di desa ini dan tubuhnya dimodifikasi oleh Kara. Bahkan kasus Momoshiki yang berada di tubuhnya pun tidak dipedulikan lagi oleh Shikamaru. Kemahakuasaan telah menghapus seluruh pikiran mereka dan itu layaknya sebuah metode untuk mencuci otak seseorang. Kekuatan itu sangatlah tidak masuk akal, entah bagaimana caranya kita menghadapinya. Setelah itu, Sarada dan juga Sumire kemudian bergegas menuju ke tempat Eida dan juga Daimon berada. Di sana terlihat Eida mengatakan bahwa itu sangat mustahil, ternyata mereka belum menyerah. Baru-baru ini kekuatan kemahakuasaanku mampu kupahami sedikit lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Sarada berkata, aku tidak bisa menyerah sampai kapanpun. Apakah kau mempelajari informasi baru terkait dengan kemampuanmu itu? Eida berkata, yang aku tahu kekuatan kemahakuasaanku ini berasal dari kekuatan Shinkutsu Otsutsuki. Itu adalah kemampuan yang mampu mewujudkan keinginan seseorang dan mengubahnya menjadi kenyataan. Situasi itulah yang dirasakan oleh Kawaki sekarang.
pandangan semua orang telah berubah serta ingatan mereka telah menganggap bahwa Boruto adalah Kawaki dan Kawaki adalah Boruto. Posisi mereka berdua telah tertukar. Sarada berkata, pasti ada cara untuk mengembalikannya lagi. Apakah kau tahu tentang hal itu? Eida berkata, aku tidak tahu. Bahkan meskipun kita menjelaskan kepada semua orang tentang kekuatan kemahakuasaanku, mereka juga tidak akan pernah mengerti. Bahkan mereka tidak akan percaya dengan realita yang terjadi sekarang. Pikirkan lagi, kau telah menjadi satu-satunya orang yang justru akan dituduh memiliki ingatan yang salah. Terus terang saja, akan lebih baik jika kalian menyerah. Untuk mengembalikan semua itu seperti semula lagi, layaknya menulis ulang memori realita adalah sesuatu yang sangat beresiko. Sumire berkata, itu sangat kejam. Eida juga membenarkannya dan mengatakan bahkan sangat aneh. Namun di sisi lain, Eida juga tampak curiga mengapa kedua wanita yang ada di hadapannya itu tidak terpengaruh dengan kekuatan kemahakuasaannya. Harusnya kekuatannya itu hanya tidak bekerja kepada seorang Otsutsuki dan juga saudara-saudara. Mendengarkan kata-kata itu, Sumire dan juga Sarada berkeringat dingin. Dia kembali mengingat perkataan Shikamaru sebelum terkena pengaruh kekuatan tersebut bahwa jangan pernah katakan kepada siapapun, bahkan kepada Daemon sekalipun, jika kalian berdua tidak terpengaruh dengan jutsu pesona Eida. Jika dia menyadarinya, maka Daemon pasti berpikir bahwa kau bisa membunuh Eida kapan saja. Apakah kau mengerti? Jika mereka tahu bahwa kalian tidak terpengaruh dengan kekuatan Eida, maka tidak ada jaminan apa yang akan Daemon lakukan kepadamu. Dikarenakan Sumire dan juga Sarada mulai panik, maka mereka pun mengambil alasan yang cukup masuk akal bahwa sebenarnya mereka berdua juga terkena efek kekuatan Eida. Tidak seorang pun yang bisa lolos dari kemahakuasaan yang dia miliki. Eida lantas mengatakan, kau benar, itulah juga yang kupikirkan. Tatapan Sumire serta Sarada mulai berkeringat dingin, mereka mengalihkan pandangannya ke arah Daemon yang terus menatap dengan tatapan tajam. Panel kemudian berpindah di tempat lain, di mana di sana ada Kawaki dan juga Mitsuki yang sedang berbicara satu sama lain. Diperlihatkan penampilan mereka berdua juga sudah sangat berubah setelah time skip ini. Kawaki kemudian memulai percakapannya bahwa jangan pernah lepaskan pembunuh seperti dia Mitsuki. Mitsuki berkata bahwa Boruto harusnya masih mengincarmu. Dia sama sepertimu adalah seorang Otsutsuki juga, karena itulah tidak mengejutkan jika dia bisa menyembunyikan cakranya. Kawaki berkata, jika dia datang ke desa maka aku bisa mengetahui kehadirannya, bahkan meskipun dia bisa lolos dari deteksi sensor desa ini, tetapi tidak denganku. Apakah kau mengerti? Mitsuki berkata, aku hanya ingin melindungimu. Aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kawaki berkata, itu terserah padamu, tetapi kau tidak boleh terus-terusan mengikutiku seperti itu di belakang, dikarenakan kehadiranmu cukup mengganggu. Mitsuki yang mendengarkannya hanya bisa menatap Kawaki dengan penuh rasa heran sebelum pada akhirnya tim investigasi desa Konoha menghubungi Kawaki. Mereka berkata bahwa Kawaki ini adalah tim pelacak dari desa Konoha. Kami telah menemukan tanda cakar yang berada di luar dinding. Setelah mengatakan itu, Kawaki kemudian melayang di udara layaknya seperti Otsutsuki pada umumnya. Tim sensorik dari Konoha kembali mengatakan bahwa dia berada di timur, tepatnya di area C. Kawaki berkata, bersiaplah dan tunggu aku di situ, aku akan segera ke sana. Setelah mengatakan itu, Kawaki kemudian langsung saja bergegas menuju ke arah yang telah menjadi targetnya. Setelah kepergian Kawaki, Mitsuki berkata bahwa kau adalah matahariku yang mampu menerangi bulan. Bukankah begitu Kawaki? Melanjutkan pembahasan sebelumnya, diperlihatkan di sana ada Himawari, Chocho, Shikadai, dan juga Inojin. Nah, setelah time skip ini bukan hanya Boruto, Sarada, Kawaki, serta Mitsuki yang telah berubah, tetapi bahkan teman-temannya pun juga mengalami perubahan dari segi penampilan. Tapi satu hal yang disayangkan, ternyata Chocho masih gendut seperti biasanya. Diperlihatkan pada panel ini, Himawari dan juga Chocho sedang sparring dan latihan. Anak perempuan Uzumaki itu langsung saja melancarkan serangan tendangan ke arah Chocho, namun Chocho berhasil menangkisnya. Disusul, Himawari mengeluarkan beberapa shuriken, namun mampu dihindari dengan mudah. Chocho kemudian balik melancarkan serangan tangan raksasanya sampai pada akhirnya Himawari pun terperangkap dan kalah. Setelah itu Inojin dan juga Shikadai datang, mereka berkata kepada Himawari bahwa lompatan yang bagus, pergerakanmu juga sedikit menjadi lebih tajam dan juga lincah. Kau benar-benar adik Kawaki. Setelah itu Inojin bertanya, tapi Himawari, mengapa kau tiba-tiba mendadak untuk latihan? Apakah kau berniat untuk menjadi jauh lebih kuat? Himawari berkata, bahkan lebih dari itu. Kau tahu, aku ingin menyelamatkan semua orang yang ada di desa dan aku juga ingin menyelamatkan Boruto. Mendengarkan hal itu, Shikadai dan juga Inojin pun sangat heran. Mereka berkata, apa yang kau katakan Himawari?
Chocho pun juga mengatakan padanya agar Himawari tidak bercanda. Himawari lantas berkata bahwa maaf, mungkin ini sedikit mengejutkan kalian, tetapi aku tidak mampu menjelaskannya dan gambaran yang berada di pikiranku sangat berbeda dari apa yang kalian lihat. Si kedai berkata, dia telah membunuh ayahmu, apakah kau tidak mengerti? Namun Himawari kembali berkata bahwa aku berpikir itu adalah sebuah kesalahan. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu melindungi ayahku dengan menggunakan hidupnya sendiri. Orang sepertinya tidak akan mungkin membunuh ayahku. Pasti ada alasan di balik itu semua. Dikarenakan itulah sekarang Boruto dalam masalah dan juga sekarang aku bisa merasakan mungkin ayahku berada di tempat yang sangat jauh. Scene kembali berpindah di lokasi Kawaki dan juga tim sensorik desa Konoha. Kawaki mengaktifkan kekuatan mata kirinya dan menyusutkan tanda cakar yang dimiliki oleh Code. Para shinobi Konoha itu mengatakan bahwa itu adalah tanda cakar yang terakhir yang kami temui di daerah ini. Tapi Code bodoh itu mengapa dia tidak menyerang jika memang dia datang dan sudah sangat dekat dengan kita. Di sisi lain, aku pernah mendengar dia juga memiliki bala tentara. Bukankah dia memiliki dendam terhadap Boruto? Daripada menargetkan desa Konoha, kenapa dia tidak menargetkan Boruto terlebih dahulu? Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa apakah mungkin karena Boruto telah meninggalkan desa ini, maka kita lolos dari ancaman Code. Shinobi yang satunya kembali mengatakan itu mungkin benar, dan aku sangat berharap mereka berdua bisa saling menghancurkan satu sama lain. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja Kawaki langsung menarik leher baju salah seorang dari mereka dan mengatakan bahwa tanda cakar Code ada di lehermu. Sebelum pada akhirnya Kawaki kemudian menghilangkannya menggunakan kekuatan mata kirinya. Para shinobi Konoha itu benar-benar tidak menyadari di mana dan kapankah dia mendapatkan tanda cakar tersebut. Singkat cerita, setelah mendapatkan kabar bahwa Code telah menaruh cakarnya lagi di bagian desa Konoha, maka Shikamaru kemudian berkata bahwa apakah masih ada informasi lain yang kau dapatkan, Kawaki? Kawaki menjawab bahwa aku akan menyelidiki mereka sekarang. Tempatkan saja tim sensorik di berbagai tempat untuk mendeteksi tanda cakar Code, dan jika aku menemukannya lagi, maka aku akan segera menghancurkannya. Setelah itu panel kemudian berfokus di dalam desa Konoha. Diperlihatkan dua orang saling berbicara satu sama lain, namun tampak salah seorang dari mereka mulai merasakan ada sesuatu yang salah di bagian leher mereka, dan tiba-tiba saja kejadian aneh pun muncul. Ternyata terdapat bekas tanda cakar Code di bagian leher orang tersebut. Pada akhirnya, pasukan pecahan ekor 10 yang dimiliki oleh Code pun muncul di dalam desa, dan kejadian itu tentu saja membuat mereka kaget bukan kepalang. Namun dikarenakan pendeteksian di dalam desa Konoha sangat sensitif, maka tim sensorik langsung menemukan respon cakra yang aneh tepat di bagian pertengahan desa. Pasukan ekor 10 yang dimiliki oleh Code langsung saja menyerang warga desa dan melancarkan serangan sampai membuat mereka terluka parah. Oleh karena itulah keadaan semakin panik dan tidak terkendali, semua orang berlarian ke sana kemari dikarenakan ketakutan. Informasi itu juga akhirnya sampai ke telinga Shikamaru dan juga Konohamaru. Oleh karena itulah sebagai pengganti atau ajudan Hokage, Shikamaru kemudian menyuruh Konohamaru untuk mengevakuasi seluruh warga dan untuk orang yang telah terluka agar segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Shikamaru lantas berkata, mengapa Code malah menyerang di saat seperti ini? Kembali ke lokasi kekacauan, diperlihatkan setelah menyerbu warga sipil, salah seorang wanita kemudian tersungkur di tanah tak berdaya. Selain ketakutan, dia juga merinding ketika melihat makhluk mengerikan yang ada di hadapannya. Namun tepat setelah pasukan Code itu ingin melancarkan serangan, dengan cepat Kawaki muncul dan menghantam makhluk tersebut. Kawaki lantas berkata bahwa cepat pergi dari sini dan ikuti perintah dari para shinobi. Semua orang berlarian ke sana kemari dan keributan terus menggelegar di tengah desa Konoha. Kepanikan juga semakin tidak terkendali. Setelah itu Sarada juga datang dengan cepat untuk membantu pertahanan dan melancarkan serangan tendangan ke arah pasukan Code. Sarada lantas berkata makhluk ini memiliki tanda cakar Code. Sebenarnya dari mana mereka berasal? Diperlihatkan pada panel ini makhluk tersebut memiliki bekas tanda cakar Code di bagian kepala, dan pada saat yang bersamaan, satu persatu makhluk pecahan ekor 10 itu pun keluar dari bekas tanda cakar tersebut. Bukan hanya satu, tetapi ada bahkan 3-4 pasukan. Sarada berkata mereka sepertinya saling terhubung satu sama lain dan bisa berpindah dengan tanda cakar yang berada di tubuh mereka. Tepat setelah itu akhirnya perkiraan Sarada pun benar. Di bagian punggung makhluk itu diperlihatkan Code akhirnya tidak bersembunyi lagi dan langsung saja menampakkan wujudnya di desa Konoha. Code lantas berkata, hari yang bagus Uchiha Sarada. Sarada lantas bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Code menjawab, aku datang untuk mencari Boruto.
Sarada lantas berkata bahwa dia tidak ada di sini, dia telah pergi meninggalkan desa ini 3 tahun yang lalu. Kot berkata, aku juga tahu tentang itu dan bahkan aku telah mengejarnya selama 2 tahun terakhir ini dan itu membuatku lelah untuk mencarinya. Sarada berkata lagi, aku bilang dia tidak ada di desa, carilah di tempat lain. Kot berkata, maaf, tampaknya aku telah menggunakan kata yang salah, biarkan aku mengulanginya sekali lagi. Sebenarnya aku sudah memutuskan untuk berhenti mencarinya di tempat lain. Itulah mengapa aku datang ke desa Konoha untuk memancingnya agar dia datang ke sini, agar dia mengunjungi teman-temannya. Setelah Sarada mulai terkepung dan tampaknya mulai terdesak dengan situasi tersebut, maka tiba-tiba saja Boruto datang dengan gagah berani dan langsung saja mengadakan kakinya tepat ke arah wajah Kot untuk menginjaknya. Sarada tentu saja kaget melihat Boruto. Boruto lantas berkata bahwa kau selalu memiliki ide yang menjijikan, itulah mengapa wanita tidak ingin dekat denganmu. Merasa bahwa dirinya telah diperlakukan dengan hina, maka Kot langsung saja melancarkan serangan cakar ke arah Boruto, tetapi Boruto mampu menghindarinya dengan mudah. Kedatangan Boruto ke desa Konoha tentu saja mampu sekali lagi dirasakan oleh tim sensorik yang menyebar di sekitaran desa tersebut. Mereka lantas mengatakan tidak salah lagi data ini cocok dengan cakra Boruto. Eida masih berdiam diri dengan santuy, sementara Sumire tidak bisa menahan rasa di hatinya saat mendengarkan kabar bahwa Boruto benar-benar telah kembali lagi. Shikamaru berkata bahwa dengarkan, kalian harus memprioritaskan untuk menghilangkan seluruh bekas tanda cakar Kot. Di sisi lain, kita juga harus memperhatikan pergerakan Boruto, apa tujuan dan niatnya datang ke desa ini. Setelah kemunculan Boruto, maka Kawaki kemudian mengatakan padanya bahwa akhirnya kau muncul juga Boruto. Chapter ini ditutup di mana diperlihatkan Boruto, Kawaki dan juga Kot saling bertatapan satu sama lain, dan mungkinkah ada kejutan lain yang akan muncul di chapter bagian keduanya nanti? Kita nantikan saja. Seperti itulah pembahasan komik Boruto 2 Blue Vortex untuk chapter pertamanya dan bagian keduanya. Kita akan lanjutkan lagi di next pembahasan.